Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Muzaffar Waalaikumsalam Abdul warahmatullahi Rahman, nomor induk mahasiswa 141-2113. Saya dari kelompok 3. Sini saya akan mempresentasikan tentang VOC dari kelompok 3. Berikut adalah anggota kelompok saya. Oke. Apa itu Quality of Function Deployment? Quality Function Development atau QFD merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses produksi dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. QFD pertama kali muncul di Jepang pada akhir 1960-an. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang yang tadinya mengembangkan produk dengan membuat imitasi atau duplikasi beralih kepada mengembangkan produk yang orisinil. QFD digunakan untuk mencapai tujuan. Metode ini diperkenalkan kepada masyarakat oleh Mizuno dan Akao melalui buku Quality Function Development pada tahun 1978. Setelah di Jepang, sekitar tahun 1980-an, QFD mulai merambah ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Banyak perusahaan menggunakan QFD dengan pertimbangan untuk menghasilkan produk yang laku di pasaran, mengena di hati konsumen, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Implementasi yang sukses dari QFD di negara-negara lain di luar Jepang menyebabkan metode QFD mulai menyebar luas di dunia. Manfaat QFD adalah membantu dalam membuat trade-off antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan apa yang mampu dihasilkan oleh perusahaan. Meningkatkan kerjasama tim antar teknisi-teknisi di departemen, meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pelanggan menjadi pertimbangan dalam proses pengembangan produk, mempersingkat waktu sampai dengan diluncurkan ke pasar, menyebabkan karyawan menyediakan dokumentasi yang cukup karena mereka melihat pentingnya informasi, meningkatkan komunikasi yang efektif antar divisi perusahaan. Kemudian tahapan QFD, perencanaan produk, assembly atau part development, perencanaan proses, kontrol proses atau kualitas. Kemudian berikutnya Voice of Customer VOC. VOC adalah daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan yang digunakan dalam proses pengembangan produk. Selain pengembangan produk, VOC juga mendengar umpan menjadi produktif dan inovatif melihat perubahan kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu. VOC dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain survei, wawancara, grup diskusi, dan metode serupa lainnya. Berdasarkan dengan judul penelitian mengenai sandaran motor, maka diperlukan penjelasan mengapa dibuat sebuah sandaran motor dan pemanfaatan sandaran motor. Di negara berkembang seperti Indonesia, transportasi dengan sepeda motor masih menjadi favorit masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar yang sering dilanda kemacetan, karena banyaknya jumlah mobil yang dapat mereka angkut. Bergerak bebas dan mendahului tentunya menggunakan sepeda motor lebih cepat. Alternatif lain untuk melakukan pergerakan adalah dengan angkutan umum. Banyaknya masyarakat yang masih bergantung pada transportasi tampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas dan kenyamanan penumpang. Dengan ditemukannya sandaran sepeda motor ini akan membantu penyedia angkutan umum khususnya Gojek untuk memberikan fasilitas yang sangat bermanfaat bagi pelanggannya. Sandaran sepeda motor ini membantu pengguna Gojek menempuh jarak jauh atau terjebak di jalan, sehingga pelanggan dapat berkendara kembali dengan santai dan baik, cara yang aman untuk mengurangi rasa lelah ketika duduk perjalanan panjang. Manfaat VOC adalah menciptakan produk yang sesuai harapan atau melebihi harapan kebutuhan permintaan pasar. Yang kedua, soft marketing. Yang ketiga, mendapat detail permintaan dari konsumen. Dan yang keempat, mengurangi atau menghindari resiko produk yang gagal dikarenakan tidak sesuai keinginan pasar. Dan yang terakhir, mendapat arah untuk pengembangan produk tersebut. Selanjutnya, penyebab ketidakakuratan data VOC. Yang pertama, banyak ahli yang mengatakan bahwa konsumen sebenarnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan. Dan yang kedua, konsumen tidak dapat memberikan informasi, kebutuhan, permintaan, dan harapannya dengan baik. Contoh, konsumen memberikan jawaban berdasarkan apa yang mereka pikir diinginkan oleh produsen. Dan yang terakhir, data yang
diperoleh tidak mewakili pasar pada umumnya. Selanjutnya, host of quality. Host of quality atau HOQ digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Metode HOQ ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Setiap perusahaan selalu menggunakan data dan informasi untuk membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode House of Quality atau HOQ ini menggunakan format matriks untuk menangkap sejumlah isu yang sangat penting untuk proses perencanaan. Berikut adalah format umum HOQ terdiri dari 6 komponen utama, yaitu sebagian berikut. Yang pertama adalah Customer Needs and Benefits. Bagian pertama dari HOQ adalah Customer Needs and Benefits atau sering disebut sebagai suara pelanggan, Voice of Customer, di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tool ini menghasilkan data atau informasi yang terstruktur mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan hasil riset pasar. Data tersebut kemudian diungkapkan dalam bahasa pelanggan dan bersifat kualitatif. Hal ini penting disampaikan untuk menerjemahkan keinginan masing-masing dari setiap pelanggan ke beberapa nilai nyata. Dengan demikian, pelanggan membeli manfaat dari sebuah produk dan produsen menawarkan fitur. Yang kedua, Planning Matrix. Bagian kedua dari HOQ adalah Planning Matrix. Bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk. Didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar merupakan tahapan penting dalam perencanaan sebuah produk. Data riset pasar diperoleh dari gabungan antara prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Setelah menentukan setiap item prioritas apa yang paling penting bagi pelanggan, perusahaan harus menentukan setiap aspek dari item yang dibutuhkan. Perusahaan dapat menggunakan data yang diketahui dari riset pasar tersebut untuk mengetahui posisi relatif produk terhadap produk pesaing. Yang kedua, Technical Response. Bagian ketiga dari HOQ adalah Technical Response, sering juga disebut Substitute Quality Characteristic atau SQCS. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan pelanggan, Voice of Customer, ke dalam bahasa pengembang, Voice of Developer. Proses technical response ini akan mencari jawaban dari pertanyaan how, bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Karyawan melakukan brainstorming, yaitu dengan mencari cara-cara yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tools yang digunakan dalam proses ini diantaranya adalah Affinity Diagram, Fishbone Diagram, dan Tree Diagram. Selanjutnya, Relationship Metric. Bagian keempat dari HOQ ini adalah pengisian bagian matriks hubungan relationship metric dengan menetapkan keinginan pelanggan, customer needs and benefits, pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas dari HOQ. Maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Fungsi utama dari relationship matrix adalah untuk membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerjanya yang dirancang untuk meningkatkan produk. Pada bagian ini akan dicari hubungan sebab akibat impact yang ditimbulkan oleh masing-masing karakteristik teknis terhadap kebutuhan pelanggan dari produk tertentu. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan aspek apa yang perlu diperbaiki untuk melampaui kompetitor. Dengan gambaran pelanggan, perusahaan dapat mulai merumuskan strategi untuk meningkatkan produk mereka. Yang selanjutnya, Technical Correlation. Bagian kelima dari HOQ adalah Technical Correlation Matrix yang terletak paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana.
Selain itu, matriks ini menggambarkan hubungan dan ketergantungan antara karakteristik teknik yang satu dengan karakteristik teknik yang lainnya. Antar elemen karakteristik teknik tersebut mungkin saling mempengaruhi, baik positif, saling mendukung, ataupun negatif, saling bertentangan. Dengan melihat direction of improvement dan tiap karakteristik teknis, kemudian didiskusikan, ditetapkan bersama tim pengembang mengenai tingkat hubungan dari setiap karakteristik teknis. Selanjutnya, technical matrix. Bagian terakhir ini adalah technical matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, technical response priority, yaitu tingkat kepentingan ranking persyaratan teknis. Yang kedua, competitive technical benchmark, yaitu technical benchmarking yang menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor. Dan yang terakhir, technical targets, yaitu target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rajenda. Teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh dari survei dengan membagikan daftar pertanyaan kepada peserta. Tujuan pembuatan daftar pertanyaan kuesioner adalah 1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei. 2. Memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas tinggi mungkin. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini meliputi pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Di sini, responden menghadapi 16 buah pertanyaan yang berusaha mengungkapkan tingkat kepuasan mereka. Yang pertama, jenis kelamin. Yang mengisi dari hasil survei berikut, yang mengisi hasil survei berikut yaitu 19 laki-laki dan 11 perempuan. Dan yang paling banyak mengisi hasil survei berikut rata-rata berada di usia 11 sampai 21 tahun. Kemana tujuan Anda biasanya memesan ojek online? Dari hasil kuis tersebut, yang memesan ojek online lebih banyak yang memilih seperti mall, kafe, dan lain-lain daripada memilih tujuan ke kampus, kantor, atau sekolah. Apakah Anda pengguna layanan ojek online yang aktif? 93,3% menjawab tidak atau jarang, dan sisanya menjawab ya atau setiap hari. Apakah Anda menggunakan layanan ojek online untuk perjalanan yang jauh? 70% menjawab tidak, dan 30% menjawab iya. Lalu apa keluhan Anda saat menggunakan layanan ojek online? Dari hasil berikut, 80% menjawab lelah di punggung karena duduk terlalu lama tidak ada sandaran punggung. Sisanya menjawab lelah di leher karena duduk terlalu lama tidak ada sandaran kepala, dan lelah di kaki karena tidak bisa menselanjutkan kaki dengan rileks. Apakah dengan adanya sandaran motor untuk punggung di ojek online bagi penumpang sangat penting? 73,3% menjawab ya, karena agar penumpang nyaman. Dan 26,7% menjawab tidak, karena membuat space tempat duduk makin sempit atau mengganggu bawaan penumpang seperti ransel dan lain-lain. Lalu, jika penting adanya fasilitas sandaran punggung bagi penumpang, sandaran motor, untuk penumpang yang bagaimana Anda inginkan? Dari hasil survei berikut, 70% menjawab praktis dan nyaman, 23,3% menjawab kuat dan ergonomis, lalu sisanya menjawab nyaman, tidak praktis, dan ergonomis tidak kuat atau mudah rusak. Lalu menurut Anda, apakah material bahan yang cocok untuk sandaran motor di punggung penumpang? Dari hasil survei berikut, yang menjawab plastik ABS lebih dominan daripada yang menjawab aluminium cor, stainless steel, dan karet. Menurut Anda, apakah cocok bila sandaran motor untuk punggung penumpang dilapisi busa yang empuk dan kulit yang bermaterial seperti daun talas agar anti air? 93,3% menjawab ya, cocok, karena agar penumpang nyaman walaupun cuaca hujan atau tidak hujan. 6,7% menjawab tidak cocok karena memakan space.
ukuran seperti apa yang Anda inginkan untuk sandaran motor bagi punggung penumpang? 73,3% menjawab sedang dan 13,3% menjawab kecil maupun besar. Warna apakah yang Anda inginkan untuk sandaran motor tersebut? Dari hasil survei berikut, 86,7% menjawab warna yang gelap karena tidak mudah terlihat kotor. Dan 13,3% memilih warna yang terang karena jika tidak terawat terlihat jorok atau kotor. Lalu menurut Anda, apakah dengan adanya sandaran motor untuk punggung penumpang mengurangi keluhan penumpang ojek online karena lelah? 83,3% menjawab ya, sangat mengurangi keluhan penumpang. Dan 16,7% menjawab tidak, biasa saja. Jika Anda menginginkan kendaraan motor bagi penumpang, ukuran tinggi manakah yang Anda rekomendasikan? 53,3% menjawab tingginya hanya seukuran punggung saja, dan 46,7% menjawab tingginya hingga menyentuh kepala belakang agar nyaman maksimal. Menurut Anda, apalagi inovasi yang perlu dikembangkan untuk kendaraan motor bagi punggung penumpang? Dari hasil survei berikut, 80% driver menambahkan box di belakang agar bisa menyimpan barang bawaan penumpang. 10%-nya menjawab seat belt seperti jok mobil dan armrest agar tangan juga rileks. Lalu kira-kira berapakah harga yang sesuai untuk produk sandaran motor untuk punggung bagi penumpang yang harganya tidak membebani driver ojek online? Dari hasil survei berikut, yang menjawab kisaran 150 hingga 250.000 lebih dominan daripada yang menjawab 250.000 hingga 350.000 dan lain-lain dan seterusnya. Pertanyaan ini digunakan untuk menilai kepuasan konsumen terhadap harga yang ditawarkan. Kesimpulannya yaitu keluhan pelanggan atau yang dikenal dengan VOC adalah hal yang sangat penting diperhatikan pada proses pengembangan produk. Hasil analisis dari kuesioner yang disebarkan akan disimpulkan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan Gojek. Dalam kesimpulan pada analisis faktor bahwa sandaran motor untuk punggung di ojek online sangat penting dengan hasil 73,3% dengan ukuran sandaran yang sedang sehingga dapat membantu meringankan lelah di punggung bagi pelanggan ojek. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan House of Quality atau HOQ yang mampu menggambarkan VOC dalam usaha produk-produk dengan kualitas yang baik harus mampu menjawab kebutuhan pelanggan sekaligus dengan biaya yang dapat ditekan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor biaya ke dalam perancangan produk-produk. Bisa jadi hanya mengeluarkan sedikit uang namun tetap memiliki bobot yang signifikan. Maka dari itu, biaya perlu diminimalkan demi optimalisasi kinerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.